Oke, jadi judul artikel saya adalah Purpose-Based Approach of Speech Acts in Indonesian Horror Movie Scripts, Danur Universe. Next. Next, please. Siapa ini operatornya? Oh, Juno. Kemana dia? Enable editingnya coba diklik. Yang share Juno soalnya, tapi yang presentasi kan Diksi. Oke, Tinggal oke. sama Juno. Sebentar, Pak. Oke. Ya, Mungkin langsung saja ke slide kedua. Oke, langsung saja di introduction. Di sini paragraf 1, saya menjelaskan definisi secara umum apa sih Indonesian horror movie itu dan bagaimana mereka berkembang. Dan juga saya menjelaskan Danur Universe itu apa, atau mungkin film Danur ini ditulis dan juga difilmkan oleh siapa. Kemudian ke paragraf 2, saya menjelaskan tentang pragmatic study dan juga speech act theory. Dan paragraf 3 di sini saya menjelaskan definisi korpus dan juga apa sih relatingnya dengan pragmatic study ini. Kemudian paragraf 4 ini adalah tujuan dari penelitian saya dan pastinya gap saya. Dan yang terakhir pastinya conclusion atau kesimpulan dari semua paragraf itu. Di sini saya menggunakan Uncon dan juga datanya saya menggunakan movie script dari Danur 1, Danur 2, dan juga Danur 3. Kenapa sih saya menggunakan Danur movie? Alasannya simpel sebenarnya. Karena Danur itu adalah film Indonesia yang memiliki seri. Jadi kalau misalnya saya ambil satu film itu rasanya kurang, jadi saya mencoba ambil beberapa film. Nah, di sini kebetulan ada Danur yang memiliki seri yang sama, jadinya tidak dikhawatirkan untuk melenceng-melenceng. Next. Background of the study. In the pragmatics, speech language that has a specific purpose and contains assumption, principle of cooperations, and principles of politeness is called speech act. Jadi dalam pragmatics itu bahasa atau sebuah ujaran yang memiliki tujuan spesifik dan juga memiliki prinsip, yaitu disebut speech act. Nah, di speech act ini memiliki 3 steps, yaitu locutionary act, illocutionary act, dan juga perlocutionary act. Dalam illocutionary act ini bercabang lagi, memiliki 5 tipe, yaitu assertive,
directive, commissive, expressive, and declarative. Next. Nah, jadi ini previous studies. Saya mengambil ada beberapa, cuma di sini saya menuliskan 2. Yang pertama ada Ermanto about novels, Sensei, dan 7 Cinta Si Anak Kampung. Dia meneliti korpus based on speech act juga. Dan juga yang kedua saya mengambil Sarjono yang meneliti tentang kolokasi di dalam textbook bahasa Inggris. Dia juga menggunakan korpus. Nah, dari kedua penelitian ini adalah expressive speech act. Jadi, saya mengambil gap, akan mengambil deskriptif. Kemudian, apa sih ekspresif itu? Jadi, ekspresif itu lebih ke berargumentasi biasanya, mengungkapkan evaluasi, baik dari baik atau buruk. Biasanya ini cenderung berpusat pada pendengar. Contoh tindak tutur ekspresif itu misalnya kayak apologize, meminta maaf, dan juga menghibur. Next. Jadi studi di atas itu tentang expressive speech act yang digunakan. Nah, nanti ada juga yang directive speech act. Jadi kekurangannya adalah mereka cenderung meneliti korpus menggunakan speech act, tapi mereka lebih fokus ke ekspresif. That's why saya mengambil directive, karena directive itu lebih berpusat ke ke penuturnya. Sedangkan ekspresif itu lebih berpusat ke hearer atau pendengar. Nah, jadi corpus relate frekuensi. Jadi di sini saya mengambil frekuensi dari korpus itu, dari data-data script yang sudah diolah datanya. Kemudian saya akan mengambil noun phrase, noun, preposition, adjective, verb, and adverb dalam ujaran oleh penutur itu sendiri. Thank you. Mungkin itu saja Pak Jeri. Terima kasih. Baik, thank you Diksi. Just one suggestion ya. Tadi kamu bilang speak-nya fokus ke mana? Sorry. Directive Speech Act. Itu kan ada beberapa. Directive Speech Act itu ada apa saja? To make sure. Directive Speech Act itu kan ada berapa macam juga itu. Ada apa saja? Jadi saya inginnya tuh direktif tapi secara keseluruhan gitu Pak. Atau mungkin itu kurang fokus semuanya. ya? Menurut saya lebih spesifik aja. Gitu. Ada apa itu? Requesting, ada apa lagi? Oh iya. Jadi ada di slide yang hampir terakhir tadi sudah saya tulis Bapak. Nah, itu kan ada beberapa kan. Ada requesting, ada apa lagi tuh? Ya, jadi itu saya pengennya ambil semua gitu sih Bapak. Nanti jadi by requesting itu mana sih yang tergolong dari noun, preposition, atau noun phrase seperti itu. Oke, jadi ambil semuanya ya. Tidak fokus ke requesting saja atau sudah tadi ini Jun yang sebelumnya tadi tuh. Nah, questioning atau commanding. Jadi semuanya requesting, questioning, commanding and suggesting semuanya oke. Kamu bisa ambil semuanya if you think it's feasible ya. Tapi kamu mau fokus kedua atau satu atau tiga, that's okay. Oke, gitu ya. It's okay. Untuk previous studies,
Boleh ke previous study, Jud. Nah, ini em, tidak ada yang apa namanya corpus base dan untuk speech act. Nah, mungkin ditambahi untuk yang itu untuk jadikan model apa namanya analisis. Saya sedikit search di Google Scholar. Yang Oke. paling mudah itu bisa dicoba di situ ada discrete studies yang corpus based approach to study of speech act of thinking. Ini hanya fokus satu ya. Kalau kamu tadi Oh iya mungkin iya. judulnya dispesifikkan aja corpus based studies speech act of apa directive speech di Danur bla bla bla. That's okay. Iya. Jadi kalau satu boleh, kalau mau ambil empat boleh. Dan kamu itu tadi saya minta ada studies yang paling mirip dengan ini kamu karena untuk model kamu. Jadi kamu bisa tahu narasikannya. Nah, tadi Iya. okay ya. Ini hanya beberapa contoh, jadi kamu bisa masukkan di previous studies kamu. Iya, Pak. Nah, ada yang invitation saja, tapi kalau kamu mau empat ya that's okay. Nah, terus apa tadi data kamu kan script ya? Script, Bisa ya. bisa akses itu. Just make sure. Mohon maaf Pak, saya laptopnya lagi di Enggak rumah. maksud saya itu kamu bisa akses script itu. Oh, Bisa bisa dapat bisa, akses. sudah. Oke Saya oke. sudah dapat ketiga script itu sih Pak. Film apa aja itu? Semua filmnya atau Iya, semua Danur itu filmnya ada berapa film dari sih? Saya nggak ada tahu. banyak, cuma yang saya ambil cuma 1, 2, 3. Jadi kayak Oke, yang that's lainnya okay. tuh menceritakan kayak tokoh Nah, di dalamnya, jadi nggak speech saya check itu ambil. kan apa namanya conversation ya, lebih ke Iya. spoken English kebanyakan sih. Nah, di situ apakah kamu ambil conversationnya saja atau mungkin ada narasi juga kamu ambil? Nah, itu Oh, coba nanti ya. What do you think? Apa kamu perlu cleaning yang narasinya, jadi ambil yang conversationnya doang? Karena film sih kebanyakan semua conversation ya. Cuma mungkin iya. kadang kan ada narasi atau suara hati ya ini itu apakah perlu dikirimnya atau enggak mungkin jadi pertimbangan kamu tapi it's okay Oh masih iya. kalau kamu nggak cleaning juga nggak apa-apa nanti coba kamu cari ada nggak sih speech active movie kalau memang apakah mereka cleaning atau enggak kalau memang nggak ada ya just okay kalau memang susah dalam tahap Oh iya. dalam untuk apa tugas ini ya it's okay lah nggak perlu cleaning nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan di Jadi tadi kan ada beberapa previous tadi Bapak. Terus apa Mm-mm, namanya? Itu tentang ekspresif. Jadi saya sudah dapat yang direktif, tapi itu nanti mm-mm, saya buat penyanggahan dari gap saya. Bagaimana Pak? mm-mm, mm. Kayak Iya, misalnya that's pendukung okay, gitu. that's okay. Oh iya. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma tadi yang saya sarankan kan karena belum ada yang corpus based speech act kan ya. Iya. Tadi kan ya, expressive studies kamu yang ke ekspresif, tapi nggak kepakai corpus corpus assisted lah. Oh iya. But that's okay. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup. Diksi cukup ya? Eh,